maka mereka keluarkan infak dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan semuanya akan menjadi sumber penyesalan. Subhanallah. Amalnya sama jamaah. Tapi yang satu bisa mengantarkan orang ke surga, yang satu mengantarkan manusia nyemplung neraka, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita bisa belajar bersama di Masjid Imam Asy-Syafi'i. Ini alamatnya mana? Jalan pokoknya Banjarmasin gitu aja ya. Bersama dengan para bubuan Banjarmasin. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum kita majelis yang mendatangkan kebaikan, diliputi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pulang dengan membawa ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Para Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengawali dengan menceritakan kejadian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf bin siapa? Yusuf bin Yakub bin, setelah Yakub bin siapa? Bin Ishak, kemudian bin Ibrahim. Seorang nabi, putra dari seorang nabi, putra dari seorang nabi, putra dari seorang nabi. 4 berurutan, semuanya nabi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi akram?" Manusia siapakah yang paling mulia? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Manusia yang mulia, bin manusia yang mulia, bin manusia yang mulia, sampai bin manusia yang mulia yang keempat, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau secara nasab adalah manusia yang nasabnya luar biasa. Kita tidak ragukan karena semua moyangnya adalah nabi. Dan secara status beliau adalah manusia yang terhormat sebab beliau seorang nabi. Secara ilmu beliau memiliki ilmu yang tinggi karena beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-hikmah sampai bisa mentakwil mimpi. Dan banyak sekali kelebihan yang diberikan oleh Yusuf, termasuk diantaranya adalah kelebihan fisik. Yu'ta syatral husni, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala setengah ketampanan manusia di muka bumi. Namun coba kita lihat bagaimana perlakuan manusia di dunia terhadap Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang pertama, beliau dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam apa? Ke dalam sumur. Disebabkan karena iri kepada Yusuf, sehingga Yusuf yang waktu itu merupakan saudara yang paling kecil, yang paling bungsu, dimasukkan oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya ke dalam sumur. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, fajaat sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa qala ya bushra hadza gulam wa asarruhu bida'a wallahu bima ya'maluna alim. Lalu datanglah sayyarah, datanglah kafilah dagang. Kemudian kafilah dagang ini singgah di sebuah tempat yang dekat dengan sumur itu. Pertanyaannya, siapa yang menemukan Yusuf? Siapa yang menemukan Yusuf? Apakah kafilah dagang ini ataukah orang lain? Orang lain atau kafilah dagang ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kafilah dagang ini mereka punya petugas yang disuruh untuk membantu menyiapkan air, membantu menyiapkan perbekalan untuk melanjutkan perjalanan berikutnya atau perbekalan ketika istirahat. Orang yang bertugas menyiapkan ini disebut sebagai warid.
Orang yang bertugas seperti ini disebut sebagai apa? Warid. Maka Allah katakan di ayat itu, fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Mereka mengutus warid mereka. Yang dimaksud warid tadi siapa? Orang yang bertugas menyiapkan air dan perbekalan untuk rombongan ini. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Lalu dia masukkan timbanya ke dalam sumur. Qala ya bushra hadza gulam. Lalu dia mengatakan ketika timba itu diangkat, ternyata ada anak kecil. Ya bushra hadza gulam. Ini ada anak kecil, kabar gembira, bisa dijual. Dalam pikiran orang ini, anak kecil ini akan saya jual. Sehingga apa yang dilakukan oleh warid ini bersama teman-temannya? Wa asarruhu bidha'ah. Mereka sembunyikan Yusuf ini jangan sampai ketahuan tuannya. Karena ini barang dagangan yang nanti bisa dijual. Sehingga mereka sembunyikan dalam suasana ketakutan, jangan sampai ketahuan tuannya. Akhirnya ketika rombongan ini tiba di kota Mesir, mereka punya kesempatan untuk menjualnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di lanjutan ayat, "Wa syarauhu bi tsamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin." Mereka menjual Yusuf, mentransaksikan Yusuf bithamanin bakhsin, dengan harga yang murah. Darahim ma'dudah. Disebut darahim. Darahim jamak dari apa? Dirham. Dirham itu mata uang yang berbahan apa, Pak? Perak. Dengan dinar mahal mana? Mahal dinar. Manusia dijual dengan harga yang sangat murah. Bithamanin bakhsin, dengan harga yang murah. Darahim yang harganya hanya beberapa angka perak. Ma'dudah yang bisa dihitung, bukan jumlah yang banyak. Darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka enggak butuh Yusuf. Warid itu berharap agar Yusuf segera terjual dengan harga murah enggak apa-apa, yang penting dapat duit. Karena mereka takut jangan sampai ketahuan tuannya. Sementara orang yang membeli Yusuf, membeli Yusuf dengan harga yang sangat murah. Karena dijual dengan harga yang murah, dia bayar dengan harga yang murah. Tidak menghargai objek ini. Sehingga ketika dijual murah, dibayar murah. Karena kadang ada orang yang menjual murah, tapi oleh pembelinya dihargai, sehingga tetap dikasih uang yang banyak. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka dua-duanya enggak butuh. Yang jual enggak butuh Yusuf, yang beli juga enggak butuh Yusuf. Allah katakan wa kanu fihi ay fi Yusuf minaz zahidin. Mereka sama-sama tidak butuh Yusuf alaihissalatu wassalam. Baik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Antum bisa bayangkan, manusia ketika menjadi objek transaksi, berarti dia mulia atau tidak? Dimuliakan atau tidak? Tidak. Karena orang ketika sudah dijual, berarti hilang nilainya. Makanya manusia tidak boleh dijual kecuali budak. Dan satu-satunya orang bisa menjadi budak sebabnya apa, Pak? Orang bisa menjadi budak sebabnya apa? Apa? Muslim dengan muslim mungkin saja perang. Ada perang Jamal, ada perang Siffin, tapi tidak boleh ada perbudakan di situ. Apa penyebab orang jadi budak? Betul sekali. Karena kekufuran. Semua orang yang dalam posisi non muslim, maka dia itu memiliki sebab untuk jadi budak, memiliki sebab. Sehingga ketika terjadi penaklukan antara kaum muslimin, menaklukkan negeri kafir, lalu mendapatkan tawanan, maka tawanan ini menjadi budak. Hilang nilai manusia ketika diperjualbelikan. Makanya unsur apapun yang keluar dari manusia, baik yang bisa tumbuh maupun yang enggak bisa tumbuh, yang bisa diperbarui maupun yang enggak bisa diperbarui, semuanya enggak boleh dijadikan sebagai objek transaksi. Yang bisa diperbarui contohnya apa? Darah misalnya. Darah bisa tumbuh, Pak? Bisa. Diambil nanti keluar lagi. ASI diambil keluar lagi. Seperti ini tidak boleh untuk dijual. Rambut dicukur bisa tumbuh lagi? Bisa. Objek kayak gini boleh nggak dijual, Pak? Boleh dijual? Tidak boleh. Termasuk juga misalnya anggota badan yang dia nggak bisa tumbuh. Ginjal atau paru. Orang jual ginjal, jual paru, sehingga tinggal satu dia punya. Meskipun dia masih bisa hidup,
Ginjal yang satu, paru yang satu ini tidak boleh dijual. Kenapa tidak boleh dijual? Walaqad karramna bani Adam 'alal alamin. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Adam, yaitu manusia. Sehingga mereka tidak boleh dijadikan sebagai walaqad karramna bani Adam, Allah telah memuliakan Bani Adam sehingga mereka tidak boleh dijadikan sebagai objek transaksi. Baik. Namun di sini Yusuf alaihissalam diperjualbelikan dengan harga yang sangat murah. Dan orang yang bertransaksi baik yang jual maupun yang beli sama-sama enggak butuh. Artinya apa? Andaikan dunia ini berharga di hadapan Allah, tentu Allah tidak akan memperlakukan nabinya seperti ini. Andaikan dunia ini berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperlakukan nabinya seperti ini. Padahal beliau adalah orang yang sangat mulia, Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Manusia yang mulia, bin manusia yang mulia, bin manusia mulia, bin Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga ketika dunia tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ada sang nabi yang mereka sama sekali tidak memiliki harta. Ada nabi yang bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Ada nabi yang bahkan dijadikan sebagai objek transaksi. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan termasuk orang yang memiliki nilai harta. Sehingga pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ila. Ila, apa itu ila? Ila apa? Ada hadiah. Kalau ada yang jawab, Ustaz. Masya Allah, ada hadiahnya ya. Yang mana hadiahnya? Alhamdulillah. Apa itu ila? Ila adalah silahkan berdiri. Karena di belakang, silahkan. Apa itu ila? Silahkan. Mendhihar istri. Kurang tepat ya. Ila dengan dhihar itu beda. Apa itu ila? Silahkan buka di ANB channel itu, ada hukum tentang ila. Dengerin dulu baru tahu definisinya ya. Tapi nanti setelah kajian selesai. Ila artinya bersumpah untuk tidak mendekati istri. Dan Nabi SAW pernah mengilak seluruh istri beliau selama 1 bulan. Sehingga beliau tidak tinggal di salah satu rumah istri beliau. Maka Nabi SAW tinggal di sebuah gubuk. Gubuk yang jauh dari para istri beliau. Di sebuah kebun milik salah satu sahabat. Di gubuk itu Nabi SAW disediakan sebuah panggung yang beliau gunakan untuk tidur. Dari situlah para sahabat kadang keluar masuk menemui Rasulullah SAW karena tidak ada wanita di dalamnya. Subhanallah. Antum ketika dapat tamu dari luar dan tamu itu adalah tamu yang nanti antum hormati, ditaruh di tempat yang mulia. Ditaruh di hotel misalnya atau ditaruh di tempat yang fasilitasnya lengkap. Ini Masya Allah, seorang nabi tinggal di sebuah gubuk, masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu Nabi SAW baru saja bangun tidur di siang hari. Dan terlihat di punggung beliau ngecap, apa Pak? Ngecap apa? Bekas tikar yang beliau gunakan untuk istirahat. Sama sekali kita dalam seumur hidup kita, dalam sejarah hidup kita, mungkin kita nggak pernah mengalami seperti ini. Pernah ada di antara kawan-kawan yang ketika bangun tidur ngecapir spring bed? Ada? Tidak ada. Subhanallah. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dapur dan beliau tidak melihat apapun selain hanya beberapa mangkok atau hanya mungkin 1 mangkok dan air. Fabaka Umar. Maka Umar menangis. Umar menangis. Nabi SAW terbangun dan beliau tanya kepada Umar, "Ya Umar, kenapa kau menangis?" Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza malikul Furs wa hadza malikul Rum." Ya Rasulullah, di sana ada raja Persia, ada raja Romawi, di mana mereka hidup dengan penuh kemewahan. Sementara Anda seorang nabi, seperti ini suasananya. Apakah Rasulullah SAW merasa iri dengan dunia yang diberikan oleh Allah kepada yang lain? Sepeser pun tidak.
Meskipun beliau pemimpin kaum muslimin, di sana ada pemimpin-pemimpin yang lain, raja-raja dunia yang lain, sepeser pun Nabi SAW tidak iri dengan dunia yang Allah berikan kepada mereka. Kalau sekarang ada raja yang iri kepada raja yang lain, presiden yang iri dengan presiden yang lain, hari ini masih banyak. Nabi SAW seorang pemimpin negara. Beliau diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini raja Romawi, ini raja Persia, seperti ini kondisinya. Namun Nabi SAW sepeser pun tidak punya rasa iri. Bahkan beliau tenangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan mengatakan gimana? Atarda in kana lahumud dunya walanal akhirah. Apakah engkau tidak merasa ridha wahai Umar jika mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Itulah motivasi terbesar seorang muslim. Bahwa anugerah yang terindah bagi kita adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah siapapun yang istiqamah di atas syariat ini akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Sehingga tidak akan membuat manusia kemudian merasa kalah saing dalam urusan dunia, iri dengan temannya dalam urusan dunia. Ada enggak Pak orang kaya di kalangan sahabat? Ada. Ada orang miskin di kalangan sahabat? Ada. Datang orang miskin di kalangan sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Orang-orang kaya memborong pahala. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka salat sebagaimana kita salat. Kita sama-sama bisa beramal salat. Mereka puasa, kita puasa, sama-sama punya amal puasa. Namun mereka bisa bersedekah, wa yu'tikun, bisa membebaskan budak dengan harta yang mereka punya. Ini yang enggak dimiliki oleh orang miskin. Sehingga orang miskin itu datang kepada Nabi SAW, iri kepada orang kaya karena masalah apa? Karena masalah apa? Kalah amal. Bukan karena kekayaannya, bukan karena propertinya, tapi karena kalah amal. Maka Nabi SAW memberikan solusi kepada mereka. Maukah kutunjukkan kepada kalian amalan yang apabila kalian melakukannya, kalian bisa mendahului orang-orang yang sudah beramal mendahului kalian? Bala ya Rasulullah, tentu. Kemudian Nabi SAW memberikan zikir apa Pak? Setelah sholat, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalian bisa mendahului orang-orang yang telah mendahului kalian dalam beramal dengan zikir-zikir semacam ini. Subhanallah. Sehingga seorang muslim dalam benaknya, dalam dirinya, yang menjadi perhatian dia adalah apa yang kira-kira bisa membuat dia bahagia di yaumil akhir. Kalaupun dia punya potensi, dia akan berusaha untuk mewujudkan potensinya bisa mendukung kebahagiaan di akhirat. Dia punya potensi harta, bisa mendukung untuk kebahagiaan di akhirat dan seterusnya. Itulah harta yang bisa membahagiakan pemiliknya. Sehingga ketika di dunia dia perjuangkan untuk mendapatkan harta itu, dan dia juga perjuangkan agar harta itu memberikan manfaat baginya di akhirat. Itulah cita-cita terbesar seorang muslim. Tayyib. Sehingga jamaah, persaingan yang terjadi bukan yang penting berapa banyak jumlah nominal harta, berapa banyak tabungan yang kita punya, tapi yang menjadi ukuran adalah seberapa besar properti yang kita punya ini memberikan manfaat bagi yang lain. Karena dunia sifatnya hal yang mubah. Bisa dipakai untuk potensi kebaikan, bisa dipakai untuk potensi kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Antum bisa buka di surat Al-Anfal ayat 36. Yang bawa mushaf silahkan dibuka Al-Anfal ayat 36. Baik, HP-nya silahkan dipakai untuk buka mushaf ya. Yang moto nanti dulu. Pengen pulang bawa ilmu atau pulang bawa ustadz? Baik, dipakai untuk belajar HP-nya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang kafir menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari apa? Jalan Allah. Kok pakai istilah infak, Pak? Betul. Sehingga infak itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Makanya kalau kita ditanya, apa perbedaan antara infak dengan sedekah? Jawabannya di sini. Infak itu bisa dipakai untuk kebaikan, bisa juga dipakai untuk keburukan. Tapi kalau sedekah tidak ada makna yang lain kecuali kebaikan. Sebab latar belakang sedekah adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah dapat pahala. Itu sedekah. Tapi kalau infak ada yang tujuannya untuk kebaikan, ada yang tujuannya untuk kebatilan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang kafir mengeluarkan hartanya, berarti dia menginfakkan hartanya. Namun karena tujuannya untuk kebatilan, Allah Subhanahu wa taala katakan yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka menginfakkan hartanya untuk menghalangi masyarakat dari jalan Allah. Infak yang digunakan untuk maksiat. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fasayunfikunaha tsumma takunu 'alaihim hasratan." Maka mereka akan menginfakkan hartanya dan harta itu akan menjadi sumber penyesalan, sumber kerugian bagi dia ketika di yaumil akhir. Mereka loyal kepada agamanya. Sebagaimana muslim juga ada yang loyal kepada agamanya. Maka bukti loyalitas seorang muslim kepada agamanya, dia mau keluarkan hartanya untuk fisabilillah. Dia mau sedekahkan hartanya. Makanya Nabi SAW menyebut was-sadaqatu burhan. Sedekah itu apa? Burhan. Ma makna burhan? Ma makna burhan? Bukti. Sebab orang yang bersedekah itu bukti adanya iman dalam hatinya. Anda mukmin, betul. Anda beriman besok akan ada balasan, betul. Buktikan kalau Anda beriman, dikeluarkanlah apa yang dia sayangi. Dan manusia secara umum cinta harta, dilepaskan hartanya. Maka disebut oleh Nabi SAW as-sadaqah burhan. Orang kafir juga demikian. Dia punya loyalitas kepada agamanya. Maka dia keluarkan hartanya untuk mendukung agamanya. Sehingga ketika agamanya itu didukung, menghalangi agama yang lain. Terutama Islam. Maka mereka keluarkan infak dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan semuanya akan menjadi sumber penyesalan. Subhanallah. Amalnya sama jamaah. Tapi yang satu bisa mengantarkan orang ke surga, yang satu mengantarkan manusia nyemplung neraka, Pak. Karena modal yang dia punya digunakan untuk mendukung kegiatan maksiat. Waliyadzubillah. Baik, seperti ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah, bagaimanapun gerakan manusia dikendalikan oleh ideologinya. Sehingga orang yang baik, aktivitasnya akan selalu baik. Hartanya dibuat jadi baik. Sehingga difungsikan properti yang dia punya untuk mendukung kebaikan. Karena latar belakang ideologinya. Makanya Nabi SAW pernah memuji seorang sahabat. Yang beliau masuk Islam. Dan kemudian bersama anaknya ya, beliau masuk Islam bersama anaknya dan kemudian ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai panglima perang. Siapa namanya? Hadiah lagi. Hadiah lagi. Masya Allah. Di sini penuh hadiah. Banyak hadiah kita. Banyak hadiah. Insya Allah semuanya termotivasi untuk hadiah. Siapa namanya, Pak? Nah, Abdullah bin Amr bin As. Sahabat yang saya maksud adalah bapaknya Amr ibn As. Nah, barakallahu fiik, dapat hadiah. Insyaallah. Sudah punya buku itu? Belum, alhamdulillah. Sahabat Amr ibn As radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai panglima.
Lalu dalam ekspedisi itu menang dan kaum muslimin mendapatkan apa? Ghanimah. Kaum muslimin mendapatkan ghanimah. Dibawalah pulang ghanimah dan yang berhak untuk membagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membagi, beliau memberikan jatah kepada panglima Amr ibn As. Ketika Amr ibn As dikasih ghanimah, apa yang beliau lakukan, Pak? Ya Rasulullah, ma dakhaltu ilal Islam lihada. Aku masuk Islam bukan karena tujuan ini. Tapi aku masuk Islam karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan untuk tujuan harta. Namun Nabi SAW tetap memberikan motivasi kepada Amr. Khudh ya Amr, ni'mal malus salih ma'ar rajulis salih. Ambillah wahai Amr, karena sebaik-baik harta adalah harta yang saleh dipegang oleh orang yang saleh. Subhanallah. Sehingga ada manusia yang dia disebut oleh Nabi SAW sebagai orang saleh. Dan hartanya disebut oleh Nabi SAW sebagai harta yang saleh. Karena harta yang saleh ketika dipegang oleh orang yang saleh, maka akan menghasilkan amal saleh. Sebab orang ini orang yang mukmin, dengan latar belakang imannya itu, dia akan gunakan hartanya untuk kebaikan, sehingga potensi yang dia miliki mendukung orang ini untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah harta yang membahagiakan. Makanya sampai dalam urusan beramal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan bagaimana? La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kalian punya teman dekat kecuali mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan punya teman dekat kecuali mukmin. Kalau lingkungan, bisa jadi kita nggak bisa milih. Di mana Anda tinggal, di situ ada lingkungan. Antum kerja di sebuah perusahaan, di situ ada lingkungan kerja. Mungkin ada banyak kawan-kawan kerja, teman-teman dalam satu pekerjaan yang mereka punya agama yang berbeda-beda. Tapi kalau teman dekat, itu tergantung apa? Pilihan. Yang diminta oleh Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Jangan punya teman dekat kecuali orang mukmin yang saleh. Sebab teman dekat itu tergantung kita. Nabi SAW punya enggak tetangga orang kafir? Siapa mereka? Munafikun, orang Yahudi. Dulunya ketika beliau di Mekah selama sekian belas tahun bersama dengan orang-orang musyrikin. Sehingga kalau masalah tetangga bisa jadi kita enggak bisa milih. Tapi kalau teman dekat, Nabi SAW ngasih batasan, la tusahib illa mu'minan. Jangan punya teman dekat kecuali mukmin yang baik. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Makanya kalau ada orang bertamu ke tempat Bapak, sebelum dikasih suguhan, di screening dulu. Caranya gimana, Pak? Tanya ya. Pian bertakwa enggak? Kalau dia bertakwa, silakan kasih suguhan. Kalau enggak bertakwa, jangan kasih suguhan. Betul? Setuju enggak? Ragu kayaknya jawabnya ini. Masya Allah, yang sudah kenal sunnah jadi orang pelit. Minimal ketika datang ditanya, pian sholat enggak? Tadi lupa satu. Subuhnya kesiangan. Oh berarti kita kosongan aja ya. Tidak ada suguhan. Apakah seperti itu jamaah? Tidak. Islam tidak mengajarkan kita untuk jadi orang pelit. Berbuat baik kepada siapapun silahkan. Termasuk kepada non muslim. Jangankan kepada manusia, binatang saja orang berbuat baik kepada binatang dapat pahala enggak? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Ada hadiah, Ustaz. Kalau ada yang jawab nih jemaah. Jamaah, baik. Hadiah lagi. Silakan. Ada pezina yang masuk surga karena ngasih minum anjing. Masya Allah. Dapat punya buku ini? Oh belum. Barakallah fiik. Tayyib. Rasulullah SAW bersabda, fi kulli kabidin radbin ajrun.
Setiap amal baik, kebaikan yang kita berikan kepada makhluk yang hidup ada pahalanya. Maka Bapak Ibu yang punya piaraan kucing, punya piaraan apapun, Anda kasih kebaikan ke dia, fi kulli kabidin radbin ajrun. Setiap binatang yang hidup, semua makhluk yang hidup dan Anda berbuat baik kepadanya ada pahalanya. Di sekitar Anda banyak sekali makhluk hidup ya. Buka dompetnya kasih kan. Fi kulli kabidin radbin ajrun. Tayyib. Sehingga jangankan kepada manusia, kepada binatang saja berbuat baik ada nilai pahalanya. Namun amal berbuat baik kepada orang lain, nilai pahalanya berbeda-beda tergantung dari siapa yang menerimanya. Yang menerimanya semakin saleh, termasuk salah satu di antara penyebab amal yang kita berikan, harta yang kita berikan, manfaatnya bisa semakin besar. Dan oleh karena itu pahalanya akan semakin besar. Maka Nabi SAW mengatakan, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini memberikan motivasi bagi kita untuk memperbanyak teman akrab di kalangan orang bertakwa. Anda punya banyak kenalan orang yang hufadzul Quran, yang suka menghafalkan Al-Quran, atau punya kenalan para talibul ilmi, orang-orang yang belajar ilmu agama, atau para dai yang menyebarkan ilmu agama. Lalu Anda ketika punya teman dekat seperti ini, umumnya orang ketika mengeluarkan harta, yang menerimanya adalah orang yang berada di dekatnya. Kelebihan seperti itulah yang dibentuk oleh seorang muslim. Sehingga sampai dalam beramal itu ada teknisnya. Bagaimana teknisnya Pak? Semakin bagus orang yang menerima harta Anda, nilai pahalanya semakin besar. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Dan sebaliknya, ketika orang punya harta, namun harta itu dimanfaatkan untuk kegiatan yang mubah, maka tidak ada nilai pahalanya. Apalagi ketika dimanfaatkan untuk sesuatu yang haram, justru akan berujung dengan maksiat dan menghasilkan dosa. Sehingga ada orang yang bermaksiat dengan hartanya, maka Allah sebut di ayat ini, "Tsumma takunu 'alaihim hasratan tsumma yughlabun." Dan nanti akan menjadi kerugian bagi mereka. Tsumma yughlabun, kemudian mereka akan dikalahkan. Ada sebagian ulama yang menyebutkan, tidak ada harta yang lebih terhina melebihi hartanya orang yang menggunakan harta itu untuk kegiatan yang melanggar sunnah Nabi SAW. Semua upacara itu butuh modal nggak Pak? Butuh ya. Semua perayaan itu butuh modal. Sehingga dia gunakan untuk kegiatan-kegiatan upacara, maksudnya adalah perayaan yang itu bertentangan dengan ajaran Islam. Itu menjadi harta yang dulu dinilai oleh para ulama sebagai harta yang terhina. Jamaah orang Syiah itu untuk menyelenggarakan satu kali upacara, dia bisa mengeluarkan miliaran. Ya, kita bisa bayangkan ya, dengan upacara semewah itu ya. Dan itu binatang yang dia sembelih banyak itu. Belum lagi ketika mereka melukai dirinya, persiapan yang dilakukan oleh panitia untuk merawat orang-orang yang terluka itu banyak modalnya. Islam tidak mengajarkan yang seperti ini. Dan ini perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Ada yang mukul-mukul kepalanya, ada yang mukul-mukul punggungnya. Bersyukurlah kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah sehingga sama-sama keluar harta. Namun insya Allah harta yang kita keluarkan jika itu untuk kebaikan akan bernilai pahala. Ada banyak kesamaan ya, amalan yang dilakukan oleh mukmin dengan non muslim. Non muslim punya enggak Pak kegiatan menyembelih kurban? Punya Pak. Di Jogja itu banyak Pak. Kepala kerbau ya, ditanam di kaki Merapi. Mereka sebut dengan sedekah bumi. Ada yang kepala kerbau dilarung di laut. Dan masih banyak aktivitas yang lainnya yang semisal dengan itu. Itu modalnya besar Pak. Modalnya besar. Di Banjar ada? Di sini kepalaku haruan. Masya Allah. Kepala haruan.
Ketupat Ustaz. Hah? Berketupat. Beda nilai aja ya. Sama-sama binatang. Tayyib. Jadi orang mengeluarkan biaya untuk kegiatan seperti itu dan itu tidak murah. Selisihnya cuma satu Pak, iman. Sama-sama beramal menyembelih, namun bedanya di iman. Meleset sedikit, amalnya sudah menjadi yang gak karuan. Mempersembahkan sesuatu yang bentuknya sembelian untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menyebutkan kisah yang terjadi di masa silam di kalangan Bani Israel. Yadkhulu rajulun al-jannata bidhubab wa yadkhulu rajulun an-nara bidhubab. Dulu ada orang yang masuk surga karena lalat dan ada orang yang masuk neraka karena lalat. Gimana lanjutan ceritanya? Dua orang melewati sebuah kampung. Di kampung ini punya berhala. Di kampung ini punya berhala. Dan persyaratan masyarakat kampung ini, siapapun yang lewat di kampung ini wajib memberikan persembahan kepada berhala. Kalau enggak akan ditangkap dan konsekuensinya dibunuh. Bukan kalau enggak disuruh lewat yang lain, enggak. Kalau sudah terlanjur masuk, harus memberikan persembahan kepada berhalanya. Akhirnya dua orang ini dipaksa untuk itu. Lalu mereka katakan, kami enggak punya apapun yang bisa dipersembahkan. Kami enggak punya uang untuk beli ayam, kami enggak punya uang apalagi beli kambing, beli onta, beli sapi, kami enggak punya. Mereka menyampaikan, kau bisa berkorban dengan apapun sampai pun dengan lalat. Akhirnya mereka nangkap lalat. Nangkap lalat untuk dikorbankan. Berarti lalatnya harus ditangkap hidup-hidup, kan gitu ya? Enggak boleh mati kan? Kalau mati pakai karet cepret, nah itu mati Pak. Dia harus bisa nangkap lalat hidup-hidup. Teknologi di masa silam pakai apa Pak? Apa pakai lem lalat itu Pak? Wallahu a'lam, enggak tahu ya. Yang jelas Nabi SAW tidak menceritakan bagaimana proses mereka nangkep lalat. Ya. Tayyib. Sampai akhirnya mereka dipaksa untuk berkorban walaupun dengan seekor lalat. Yang satu mau, dia menangkap lalat lalu dia korbankan di depan berhala itu dan dia dilepaskan. Yang satu bertahan tidak mau. Sampai akhirnya dia dibunuh. Yadkhulu rajulun al-jannata bidhubab wa yadkhulu rajulun an-nara bidhubab. Ada orang yang masuk surga karena lalat dan ada yang masuk neraka karena lalat. Karena berkorban kepada selain Allah walaupun hanya dengan binatang yang kecil, tapi di situ ada bentuk persembahan kepada selain Allah, maka tindakan itu kesyirikan. Pelakunya dosa besar, bahkan keluar dari Islam. Tayyib. Karena itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sama-sama ya diberi oleh Allah harta, sama-sama kita keluarkan harta, sama-sama aktivitasnya berkorban, namun yang satu mengantarkan menuju surga dan yang satu mengantarkan menuju neraka. Dalam berbuat maksiat butuh modal. Sebagaimana orang yang melakukan ketaatan juga butuh modal. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang tadi sudah kita singgung. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan dalam posisi fi kabadin, penuh dengan kelelahan. Bekerja. Lalu ketika dia dapat hasil, dia gunakan hasil itu untuk kegiatan dan aktivitasnya. Capek. Tapi ketika itu tidak menghasilkan pahala, sangat disayangkan. Bagian dari prinsip mengukur setiap harta yang kita keluarkan, apakah itu ada nilai pahalanya atau tidak. Jika ada nilai pahalanya, lanjutkan. Ketika tidak ada nilai pahalanya, dipikirkan manfaatnya. Minimal harus menghasilkan manfaat duniawi. Wallahu ta'ala alam. Langsung sesi pertanyaan. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas paparan materi dari Ustadz, Masya Allah. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelum ke jamaah, izinkan moderator yang bertanya, Ustadz. Saya mau ditanya apa ini? Bukan berpantun ya, nanti kita terakhir pantun. Seperti yang kita ketahui kan, Ustadz basicnya dulu kuliah di teknik nuklir gitu ya kan. Jadi mungkin bikin bom atau apa kan.
Jadi sekolah artinya umum lah bahasa apa ilmu dunia. Nah setelah itu Ustadz ikut kajian. Bagaimana Ustadz ceritanya Ustadz bisa banting setir dari umum langsung belajar ilmu agama atau ada cerita, mohon diceritakan pengalaman-pengalaman Ustadz supaya bisa kita mengambil itibar dari pengalaman Ustadz. Mungkin itu Ustadz. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini pertanyaan di luar tema. Saya Iya. perlu minta izin ke panitia. Boleh dijawab nggak ini? Boleh. Hah? Boleh jemaah ya. Lumayan. Baik. Jamaah yang kami hormati, sebenarnya kita punya peluang yang sama. Siapapun manusia punya peluang yang sama untuk belajar ilmu agama. Sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan ilmu agama ini. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh aku telah mudahkan Al-Qur'an ini untuk diambil pelajaran. Fahal mim muddakir, tinggal apakah kamu mau belajar atau tidak. Maka siapapun punya peluang yang sama. Saya punya peluang untuk bisa belajar ilmu agama. Bapak Ibu punya peluang untuk bisa belajar ilmu agama. Kaum muslimin yang lain juga punya peluang yang sama. Allah Subhanahu wa taala mudahkan agama ini untuk para hambanya. Namun selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah masalah menata waktu, dan intinya kalau memang Anda punya keseriusan untuk belajar di sana, berarti harus menyediakan waktu khusus untuk mendalaminya. Kata kunci dalam masalah ini adalah paham bahasa Arab. Karena siapa yang bisa paham bahasa Arab, bisa baca kitab yang ditulis oleh para ulama, insya Allah dia bisa mengembangkan ke ilmu yang lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Siapa yang paham ilmu nahwu, maka dimudahkan bagi dia untuk mendapatkan ilmu yang lain. Sehingga kata kuncinya di posisi paham bahasa Arab. Karena itulah basic pertama yang dilakukan oleh para sahabat pada waktu mereka berhasil menaklukkan negeri-negeri kaum muslimin. Meluas ke daerah Irak, meluas ke daerah Syam, bahasa mereka itu beda, Pak. Heraklius ketika ngobrol, ketika berdialog dengan Abu Sufyan, langsung atau pakai penerjemah? Pakai penerjemah. Abu Sufyan berbahasa Arab, Heraklius bahasanya bukan bahasa Arab. Sehingga mereka ketika dialog pakai penerjemah. Tapi Syam kita lihat, Syam ke barat. Syam ke barat berarti Mesir, Libya, kemudian Aljazair, lalu Maroko, turun ke bawahnya ada Mauritania dan negara-negara sekitarnya. Semuanya berbahasa Arab. Semuanya berbahasa Arab. Dan dulu bahasa Arab itu menyeberang sampai ke Eropa. Di Andalus. Andalus itu di mana? Spanyol. Sebelum dulu ada penaklukan Andalus yang dilakukan oleh orang-orang kafir, mereka berbahasa Arab. Muncul banyak sekali generasi kaum muslimin yang terlahir dari masyarakat Spanyol asli. Cordoba, Al-Qurtubi, ulama yang bergelar Qurtubi itu banyak. Ibnu Hazm juga dari sana. Penulis kitab tafsir yang sangat terkenal Imam Al-Qurtubi hadir dari sana. Ibnu Abdul Bar, kalau beliau dari Maroko. Dan banyak sekali para ulama yang lainnya yang dulunya tidak berbahasa Arab, aslinya daerah itu tidak berbahasa Arab. Namun ketika ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka diajari bahasa Arab. Program pertama yang dilakukan oleh para sahabat ketika menaklukkan sebuah negeri yang baru adalah bahasa. Sebab bahasa itu bermuatan peradaban. Bahasa bermuatan apa? Anda belajar bahasa Inggris, nanti jadinya ke Inggris-Inggrisan kan gitu ya. Meskipun kemana-mana bawa kunci Inggris, Pak. Peninggalannya tinggal ini ya. Sebab bahasa itu membawa budaya. Orang belajar bahasa Jepang, nanti gayanya dia seperti orang Jepang. Orang belajar bahasa Korea, nanti sering nonton drakor, belajar bahasa ini dan seterusnya. Sebab bahasa itu bermuatan budaya. Makanya ketika kita belajar bahasa Arab, sementara budaya Arab itu lebih banyak dipengaruhi oleh Islam setelah
dakwah itu tersebar, sehingga saat kita belajar bahasa Arab, suasananya suasana Islam. Suasananya suasana Islam. Tayyib. Kalau orang sudah belajar seperti ini, insya Allah ketika mau mengembangkan ke ilmu A, ilmu B, ilmu C, lebih mudah. Saya mau serius di tafsir, silahkan Pak. Mau serius di fikih, monggo, Bapak sudah punya modalnya. Namun kalau hanya bermodalkan bahasa Indonesia dan nunggu terjemahan, kitab ulama yang diterjemahkan itu masih jauh lebih sedikit. Mungkin gak ada 1%. Hazanah ilmiah yang ditinggalkan oleh para ulama, yang jumlahnya jutaan kitab, yang diterjemahkan Pak, mungkin belum ada 1%. Dan itu semuanya akan tersia-siakan kalau kaum muslimin tidak mempelajarinya. Kitab itu kan tidak bisa bicara sendiri ya. Anda misalnya punya kitab di rumah, ditulis oleh siapa misalnya? Ulama A. Lalu Anda bawa kitab karya ulama B, padahal ulama A sama ulama B ini musuhan. Kitabnya debat nggak Pak di rumah Pak? Malam hari kemudian rame di perpustakaan rumah Anda. Saya yakin jinnya keluar itu. Maka ilmu tidak akan bisa diketahui kalau tidak dipelajari. Karena itulah teman-teman yang pengen lebih serius belajar masalah ilmu agama, kuncinya depan ini ya, harus bisa bahasa Arab ya, harus bisa bahasa Arab. Cuman masalahnya syarat pertama ini paling berat. Dibuka pelajaran bahasa Arab, pendaftaran pertama ratusan, rame kan gitu kan. Ya. Setelah itu mutung 1, 2, 3 sampai akhirnya sudah dapat setengah kitab, tinggal 3 orang. Nanti dibuka lagi, rame lagi. Sampai kapan seperti itu? Anda akan belajar berulang. Paling huruf jer, mutung. Nanti belajar lagi huruf jer, mutung lagi. Kalau seperti ini caranya selamanya nggak bakalan dapat Pak. Makanya targetkan ya. Saya mau belajar bahasa Arab. Targetnya sampai bisa baca kitab. Nah, targetnya. Kalau belum, berarti belum berhenti belajar bahasa Arab. Sanggup insya Allah? Insya Allah. Pertanyaan pertama untuk moderator, sanggup moderator? Insya Allah siap. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Barakallahu fiikum. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Insya Allah termotivasi. Ana sendiri insya Allah semua jamaah juga termotivasi ya. Amin. Sebelum kita ke tulisan, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya langsung. Boleh yang baju putih? Ya. Yang mengangkat tangan, karena mikrofonnya ada di sana. Silakan perkenalkan diri, langsung pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar. Saya ingin bertanya, biasanya di lingkungan diadakan perayaan yang tidak dicontohkan Nabi, namun iurannya terkesan wajib. Apakah harta yang kita keluarkan tersebut bermasalah, sedangkan kita memberi dengan niat tidak ikhlas? Terima kasih. Jazakallahu khair. Insyaallah, barakallahu fiik. Biasanya ada perayaan yang itu diselenggarakan dan itu tidak sesuai dengan syariat kita misalnya. Sementara ada iuran warga yang itu terkesan wajib. Kalau Anda punya kasus seperti itu, saya juga sama ya. Namun alhamdulillah Nabi SAW ngasih panduan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Terkadang dalam kegiatan itu ada bagian yang sebenarnya masih bisa dinilai mubah. Contohnya apa Pak? Sebatas memberikan minuman atau makanan. Artinya bukan fasilitas utama untuk kegiatan itu. Karena memberikan makan minum kepada masyarakat, apalagi tetangga sendiri, warga, itu termasuk di antara apa? Amal soleh, termasuk di antara amal baik. Maka Bapak ketika berikan donasi, silahkan diniatkan ini nanti untuk makanan atau minuman. Bisa pesan kepada yang keliling untuk menampung donasi, sampaikan ini dari saya sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu, jangan banyak-banyak ya. Nanti untuk makanan dan minuman, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Untuk pertanyaan selanjutnya kami beri kesempatan akhwat ya. Karena kita akhwat mungkin ada yang ingin bertanya.
Setelah itu nanti mungkin kita kasih kesempatan untuk ikhwan. Ada yang bertanya, akhwat? Ya, kita bacakan. Kalau nggak ada, kita bacakan di tulisan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, punya mobil lebih dari satu melebihi keperluan untuk kesenangan atau hobi Ustadz. Dan sepeda motor juga lebih dari satu untuk hobi. Bagaimana hukumnya Ustadz? Syukron Ustadz. Masya Allah. Untuk kesenangan. Hobi kita Ustadz. Hobi ya. Jadi mobilnya dipakai atau nggak dipakai? Cuma dipajang aja. Ada yang dipajang, mungkin ada yang dipakai, ada yang hobi juga. Kadang kita juga merasa heran ya. Yang namanya kendaraan itu dibuat fungsinya untuk apa Pak? Untuk alat transportasi, ditunggangi, dinaiki. Tapi kadang ada motor dibeli, lalu ditaruh di rumah, ditulisi jangan naik. Ini salah fungsi. Bapak kalau mau seperti ini seharusnya bukan sepeda motor. Masya Allah. Apapun itu yang dimiliki oleh manusia semuanya akan dihisap. Apapun yang dimiliki oleh manusia semuanya akan dihisap. Baik harta itu melayani dirinya maupun tidak melayani dirinya. Baik harta itu akan memberikan manfaat bagi dirinya maupun tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Makanya perlu diperhitungkan. Saya mengusahakan dan saya akan dihisap. Padahal belum tentu yang saya punya ini memberi manfaat bagi saya. Ibaratnya apa? Anda diberi beban tapi Anda nggak dapat untung kan gitu ya. Diberi beban tapi nggak terima keuntungan. Kenapa? Karena kita nggak bisa memanfaatkannya. Makanya Nabi SAW menjelaskan definisi harta yang sebenarnya. Yaqulu ibnu Adam, manusia selalu mengatakan, mali, mali, ini hartaku, ini hartaku. Wa hal laka min malika ya ibn Adam illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu itu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi sampai kiamat. Sedangkan apa yang kau kumpulkan belum tentu jadi hartamu. Punya mobil banyak yang dipakai juga cuma satu. Punya rumah banyak dia hanya bisa menempati satu ruangan kamar di dalamnya. Tidak lebih dari itu. Kan tidak ada ceritanya ya. Punya rumah banyak, kepalanya tidur di rumah sebelah sana, tangannya tidur di rumah sebelah sini. Dia pasti hanya akan memanfaatkan satu ruang di rumah itu. Terus sisanya gimana Pak? Tidak melayani dia, namun nanti dia akan dihisap. Bukan berarti di sini saya melarang untuk punya tabungan atau punya harta yang lebih. Muslim boleh saja memiliki itu. Namun perhatikanlah dari sisi nilai kemanfaatan. Perhatikan dari sisi nilai kemanfaatan. Prestasi kita tidak diukur dari berapa jumlah properti yang kita punya, tapi diukur dari apa? Seberapa besar nilai kemanfaatan properti yang kita miliki. Semakin bermanfaat berarti Anda punya peluang nambah amal dengan harta yang dimiliki. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ada pertanyaan dari Ahwat nih, silakan untuk mendekat ke mic-nya. Kami beri kesempatan kepada Ahwat untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tentang jual beli organ tubuh tadi Ustadz. Dan ada kan untuk keperluan medis seperti untuk cangkok jantung, hati gitu kan misalnya kan. Terus ada juga untuk belajar pertama-tama di kedokteran itu kan ada sebagian itu organ tubuh atau anggota tubuh itu memang ada pihak yang menjual dan dibeli gitu. Nah itu bagaimana Ustadz? Terus seperti darah juga kan, waktu kena COVID-19 orang-orang banyak yang perlu misalnya plasma. Terus itu enggak ada sebagian yang enggak cuma-cuma harus dibeli. Itu gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi Anda sebagai penjual atau pembeli? Saya sebagai pendengar Ustadz. Soalnya ada
teman saya yang waktu itu perlu plasma, dia memang harus Oh, membeli gitu. baik. Baik. Ada. Dan itu ada juga saudara saya yang dokter dan dia memang untuk organ tubuh untuk praktek segala macam itu memang ada dibeli gitu. Begitu, Tayyib. Ustaz. Jadi begini ya, kita akan berinteraksi dengan orang lain. Yang tidak semua orang yang kita ajak interaksi itu paham aturan. Jangankan paham aturan agama, kadang nggak paham aturan hukum negara. Bahkan sudah jelas melanggar hukum tetap dilanggar. Misalnya, saya menang proyek Pak, ketika dalam sebuah tender saya menang. Tapi ketika saya sudah laksanakan itu, uang saya nggak keluar. Kecuali harus pakai sogok. Saya cari bambu, dia nggak terima. Disogok pakai bambu. Maunya nilai tertentu kan gitu ya. Kita sudah sampaikan bertakwalah kepada Allah, ini tidak boleh, haram hukumnya seperti ini. Tapi dia tetap nggak terima. Dia tahu yang namanya sogok, negara mana yang mengizinkan? Negara mana yang mengizinkan Pak? Ada negara, Israel itu mengizinkan sogok enggak? Ya. Sekejam-kejamnya Yahudi, praktek ini nggak boleh bagi negara mereka. Sekejam-kejamnya negara Yahudi, Israel ya, praktek seperti ini bisa jadi tidak terjadi di negara mereka. Tertib administrasi, dalam urusan perizinan ada SOP yang harus dijalani. Mereka punya standar. Sehingga sekalipun negara non-muslim, negara kafir, praktek seperti ini melanggar moral. Jepang terkenal sebagai negara yang sangat menjaga kedisiplinan. Gak ada istilah sogok kok resmi negara itu tidak ada. Ya, sejauh pengetahuan kita tentang masalah negara Pak ya, atau sependek pengetahuan kita tentang masalah negara. Sebab ini semuanya adalah tindakan melanggar hukum. Kalaupun itu terjadi, posisi kita dalam kondisi saya tidak punya pilihan. Duit akan hilang kalau saya nggak ngasih. Padahal pekerjaan sudah saya selesaikan. Nah ini yang kembali kepada kaidah tadi. Dalam posisi tertentu ketika kita bermuamalah dengan orang lain, tidak semua yang kita hadapi adalah orang yang paham aturan agama. Bahkan kadang nggak paham aturan hukum negara. Bahkan paham tapi dia suka melanggar. Di kondisi ini, jika Anda sebagai orang yang terpaksa untuk melakukannya karena tidak punya pilihan yang lain, yang nanggung dosa sifatnya sepihak. Yang nanggung dosa sifatnya sepihak. Contohnya apa? Nabi SAW memberikan gambaran tentang jual beli anjing ya. Jual beli anjing hukumnya apa? Haram. Lalu ada orang mendapatkan anjing dari orang lain. Kalau orang ini minta thaman, minta bayaran, fa'atihi turab, kasih tanah dia. Kasih aja tanah. Tapi kalau dikasih tanah ngamuk dia nanti. Artinya beliau kasih penekanan, tetap usahakan agar tidak dikasih. Sampai mentok di kondisi tertentu, tidak bisa. Kita butuh ini, kalau tidak dibayar, kita nggak bakalan bisa mendapatkannya. Kalau seperti itu pilihannya, Anda ketika membayar, yang menanggung dosa adalah yang menarik bayaran. Ada orang yang dalam posisi sangat membutuhkan plasma misalnya. Seperti dalam kasus COVID kemarin. Kalau oksigen dijual belikan boleh enggak? Jual beli oksigen boleh enggak? Boleh ya? Boleh. Sebagaimana boleh jual beli air, sebagaimana boleh jual beli makanan dan seterusnya. Karena ada treatment yang diberikan oleh perusahaan untuk membuat oksigen yang lebih bersih dan air dalam kemasan dan seterusnya. Tapi kalau organ manusia, oksigen ada di alam bebas. Lalu dia di treatment tertentu jadilah oksigen yang lebih istimewa, yang lebih bersih. Boleh dijual. Tapi kalau organ manusia, tidak boleh. Pada asalnya tidak boleh. Makanya jual beli ASI tidak boleh. Jual beli rambut tidak boleh. Jual beli darah tidak boleh. Apapun organ manusia. Bagaimana kalau tadi terpaksa? Ketika terpaksa dan Anda sudah nggak punya pilihan yang lain, sementara nyawa ini harus diselamatkan semampunya, di posisi ini bayar yang nanggung dosa, yang minta bayaran. Ketika kita bayar, maka yang nanggung dosa adalah yang minta bayaran. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kami berikan kepada ikhwan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah memberkahi pian dan kita semua. Amin. Amin. Ustaz,
Ana dari 2013 sampai 2018 pernah usaha game. Nah itu sudah saya tinggalkan rental game Ustaz. Dari usaha itu saya dapat satu rumah, mobil, motor 2. Nah sisa uang saya bikin usaha yang lain. Qadarullah sampai sekarang itu tidak begitu berkembang. Motor kejual sisa 1, mobil juga, rumah dibikinkan yang lebih kecil. Terus Ana nanya Ustaz, ini apakah hasil uang saya ini termasuk uang yang haram atau halal aja Ustaz? Karena kami sama istri itu merasa apa karena kurang berkah gitu Ustaz. Dulu itu pengen ngejual rumah, rencananya kan supaya harga lebih tinggi, dijual lah 1 motor buat beli semen segala macam, dicat dibagus-bagusin, pas sudah selesai mau ngejual Covid, jadi saat Covid itu harga semua turun. Artinya yang kami inginkan harga itu bisa up, malah jual rugi jadinya Ustaz. Pokoknya intinya yang saya rasakan kayak nggak berkah gitu Ustaz. Status uang dan harta yang tersisa ini kira-kira halal atau gimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Baik. Tadi semua sudah disebutkan ya? Atau masih ada yang tersisa? Baik. Ada 2 hal yang perlu kita bedakan ya, antara status halal dengan status berkah. Itu 2 hal yang berbeda. Bisa jadi ada objek yang halal, tapi bagi pemiliknya itu nggak berkah. Sehingga 2 hal ini perlu kita bedakan terlebih dahulu. Perjuangan kita memang berusaha untuk mencari keberkahan dari apa yang kita punya. Sebab itulah yang memberikan makna bagi kehidupan seorang muslim. Memiliki tapi ternyata tidak memberikan manfaat, bisa jadi justru jadi beban. Sehingga seorang muslim punya prinsip, jangan sampai harta yang dia punya justru menjadi beban hidup bagi dia. Harta jadi beban hidup, Masya Allah. Lebih baik nggak punya daripada punya. Lebih baik nggak punya daripada punya. Ada keluarga, ditinggali warisan oleh orang tuanya, jumlahnya nggak banyak. Tapi semuanya bisa legowo ketika pembagian waris, bisa dengan sukarela membagikan waris, tidak ada satupun pertentangan di antara mereka. Keluarga yang kedua ditinggali harta yang banyak sekali. Begitu orang tuanya mati, rebutan warisan sampai berantem, bahkan sampai tembak-tembakan. Mana yang lebih bahagia? Keluarga pertama atau kedua? Maka bisa jadi ada harta yang justru jadi beban bagi pemiliknya, beban bagi keluarganya. Sehingga ini bukannya membahagiakan, namun justru mensengsarakan mereka. Baik. Selanjutnya, dalam posisi ini terkait hukum membuka warung PS tadi ya. Apakah itu termasuk di antara bentuk usaha yang halal atau usaha yang tidak halal? Wallahu alam, saya tidak bisa memberikan hukum halal dan haramnya. Karena yang namanya PS ini kan sifatnya hiburan. Ada bagian yang mubah dan ada yang bermasalah. Ya. Ada bagian yang mubah, ada bermasalah. Intinya semua tayangannya adalah tayangan kartun. Meskipun terkadang menampilkan aurat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menceritakan tentang alasan kenapa khamr, judi diharamkan. Allah berfirman, "Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun." Setan menghendaki untuk memunculkan al-adawah, permusuhan. Untuk menimbulkan permusuhan wal baghdha dan kebencian di antara kalian. Fil khamri wal maisir, disebabkan karena khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kalian dari zikrullah. Poin ini yang akan kita garis bawahi. Menghalangi kalian dari zikrullah disebabkan orang itu minum khamr dan judi. Dan ketika ilah ini ada pada permainan yang lain, bisa jadi hukumnya sama. Yang namanya orang main game, ketika nge-game, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ada kayak gitu. Selama dia nge-game, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, bersolawat. Ada kayak gitu Pak?
Namanya orang ngegame, Mbak. Lupa zikrullah. Bahkan terdengar adzan karena dia lagi fokus nembak, ya sudah. Nggak gopres itu adzan. Dipanggil orang tuanya yang sedang ngegame di rumah, nggak gopres karena lagi fokus. Kita punya anak yang seperti itu kadang ya, main game di HP itu Masya Allah. Dipanggil, dia tetap konsentrasi. Dia nggak fokus ketika dipanggil, ketika diajak, ketika terdengar adzan. Karena fokus dengan apa yang sedang dia kerjakan, game. Makanya yang seperti ini sangat menghalangi manusia untuk beraktivitas produktif. Sehingga ini kegiatan yang tidak kita rekomendasikan. Ya meskipun dalam beberapa permainan hukum asalnya boleh. Cuman menyediakan itu secara berlebihan ini tidak kita rekomendasikan. Jadi saya hanya bisa menyebutkan dari sisi bahwasanya usaha seperti ini tidak direkomendasikan, tapi apakah penghasilannya halal atau haram? Halal atau haram nanti Anda bisa tanyakan kepada asatidzah yang lain, dan untuk sementara silakan Bapak pertahankan. Kemudian masalah apakah ini harta yang tidak berkah ataukah tidak? Sebatas Anda mengalami kerugian, memang itu salah satu indikator. Namun nikmat itu tidak hilang. Tidak sebagaimana yang dialami oleh para sahabat. Ketika mereka hijrah, hilang semuanya. Mereka tidak membawa apapun. Semua ditinggal di mana? Di Mekah. Kita masih beruntung. Rumah tidak hilang. Mobil tidak hilang. Motor hilang 1. Istri hilang tidak? Tidak ya? Insya Allah, kita bertahan. Baik, itu nikmat Pak. Jadi pertahankan silahkan, Bapak manfaatkan. Nanti kalau misalnya ada asatidzah yang lain, Ustadz Irwandi atau siapa, coba Bapak konsultasikan secara pribadi, harta seperti ini apakah harus dikeluarkan semuanya ataukah tidak. Wallahu a'lam. Masya Allah. Kita menuju ke pertanyaan dari WA Ustadz. Ustadz, ada pertanyaan. Jika istri punya hutang ke suami, lalu suami minta pijat, apakah pijatnya ini termasuk riba karena mengambil manfaat atas hutang tersebut? Pertanyaan Banjarmasin hebat kalau kata Ustadz Firanda. Masya Allah. Ini yang tanya Bubuan Banjar bukan? Bukan Banjar Ustadz. Oh, Masya Allah. Di Jogja nggak ada pertanyaan kayak gini. Masya Allah. Kalau suami minta pijit, carikan tukang pijit. Gitu. Jawab pakai WA, carikan tukang pijit. Biar nggak riba. Selesai ya? Masya Allah. Tayyib, intinya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Sehingga kalau dalam posisi ini jika disyaratkan ya, nanti suami ngasih utang ke istri dan disyaratkan harus memberikan layanan yang lebih, maka bisa jadi layanan yang lebih itu statusnya riba, meskipun dalam keluarga. Ini saya kasih PR sekarang ya. Baik, saya kasih PR ya. Suami utang ke istri. Suami utang ke istri 5 juta. Sudah? Lalu saat suami mengembalikan senilai 5 juta, istri minta tambahan 500.000. Riba atau bukan? Riba atau bukan? Meskipun dalam keluarga? Betul. Karena interaksi dalam keluarga, praktek seperti ini tetap dijaga. Jangan sampai ada kelebihan, ada ribanya. Sehingga tidak boleh dalam posisi ini istri minta kelebihan atau suami minta kelebihan. Apapun bentuknya, baik materi maupun non materi. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan di kertas Ustadz. Akad saldo SOPP itu apa? Lebih utama mana pembelian dengan transfer atau COD? Ini mungkin penjual online. Akad saldo SOPP. Akad saldo SOPP bentuknya gimana? Mungkin hukum akad saldo SOPP ini Ustadz. Bayar pakai SOPP gitu ya. Iya. Apakah boleh atau tidak? Berarti sama seperti GoPay juga kan? Dia beli sesuatu lalu bayarnya pakai GoPay atau bayarnya pakai ShopeePay. Boleh atau tidak? Kalau tidak ada diskon,
dan tidak ada fasilitas apapun. Misalnya tidak ada fasilitas free ongkir atau cashback atau diskon atau apapun, tidak ada. Sehingga pembayaran baik tunai, transfer maupun pakai dompet e-wallet semuanya sama harganya. Insya Allah tidak masalah. Karena e-wallet semacam ini sifatnya hanya untuk kemudahan lalu lintas uang. Hukumnya apa? Boleh, tidak ada masalah. Saya terkadang menggunakan salah satu aplikasi untuk pembayaran, bayar-bayar ya. Dan harganya sama. Anda mau beli, karena ini beli tiket ya. Mau beli lewat aplikasi A, pakai aplikasi B, pakai dompet virtual ini, harganya semuanya sama. Insya Allah pakai seperti ini boleh. Karena tidak ada yang bermasalah di sana, sebab semuanya harganya sama. Nah yang bermasalah adalah bagaimana kalau ada diskon. Dibedakan ya, antara yang beli pakai cash atau pakai transfer dengan yang beli pakai GoPay atau ShopeePay. Dikasih diskon kalau pakai GoPay atau ShopeePay. Nah, untuk bagian ini apakah diskon ini riba atau bukan? Ada dua pendapat di kalangan para asatidzah di Indonesia. Pendapat pertama mengatakan itu riba. Dan ini pendapat Al-Ustadz Dr. Arifin Badri, Al-Ustadz Dr. Irwandi. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ini bukan riba. Kelebihan ini boleh, dan ini pendapat Ustadz Dzulqarnain, dan wallahu alam mungkin Ustadz Abdul Hakim juga punya pendapat yang sama. Karena beliau memahami ini wadiah. Kalau Anda bertanya secara pribadi, pian pilih yang mana? Saya secara pribadi lebih memilih pendapat yang pertama. Sehingga kelebihan seperti ini masuk sebagai status riba. Sebab dana itu hukumnya adalah utang. Saat Anda top up sama dengan Anda memberi utang. Saat top up sama dengan memberi utang. Karena dana itu adalah dana utang, maka kelebihan apapun yang didapatkan dari dana ini hukumnya riba. Wallahu a'lam. Baik. Untuk bertanya selanjutnya kami beri kesempatan kepada akhwat sekali lagi. Silakan yang ada ingin bertanya untuk mendekat ke mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukum harta yang dikeluarkan untuk anak yatim dan penghafal Quran jika berasal dari gaji pegawai bank? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta haram wajib dikeluarkan dan tidak bernilai sebagai sedekah, tapi bernilai sebagai at-takhallusu minal haram, membebaskan diri dari sesuatu yang haram, sehingga nilai pahalanya itu bukan nilai pahala sedekah, tapi nilai pahalanya adalah nilai pahala taubat. Beda ya. Saya bertobat, saya punya riba, saya keluarkan riba, nilai pahalanya pahala taubat. Dan saat saya mengeluarkan riba ini tidak terhitung sebagai sedekah. Karena at-tasadduq bil haram la yaqbaluhullah. Sedekah dengan sesuatu yang haram tidak diterima oleh Allah. Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Kata Nabi SAW, Allah tidak menerima sedekah, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, Allah juga tidak menerima sedekah dari hasil harta khianat. Sehingga orang punya harta riba, punya harta haram, dikeluarin, bukan disedekahkan. Nah selanjutnya cara menyalurkan, mengeluarkan itu bagaimana? Bisa dikasihkan fakir miskin, anak yatim, atau untuk fasilitas umum. Yang penting kembali ke kegiatan sosial. Sehingga insya Allah kalaupun ada karyawan bank yang dia taubat dan dia yakin hartanya haram, maka nanti harta itu bisa disalurkan untuk fasilitas umum, dan termasuk diantaranya adalah orang yatim, anak yatim atau orang miskin. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan via WA. Afwan Ustadz, bertanya di luar tema. Panjang ya? Panjang sepertinya Ustadz. Gimana? Bagaimana menghadapi orang tua atau ibu saya yang menyuruh untuk berhutang di bank untuk melunasi hutang-hutang ibu saya tersebut? Masya Allah. Di rentenir. Dan beliau selalu menuntut anak-anaknya berbakti dengan memberi uang kepada beliau. Dan beliau menganggap anak-anaknya durhaka kalau tidak menuruti.
apakah saya tetap wajib taat pada beliau? Apakah saya dan adik-adik saya termasuk anak durhaka karena menolak keinginan beliau berhutang di bank? Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Masing-masing manusia diuji oleh Allah Ta'ala. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan saudaranya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Aku jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi yang lain. Atasbirun, sejauh mana kalian bersabar. Sehingga fitnah seorang mukmin bisa datang dari segala arah. Termasuk orang yang berada di dalam rumahnya. Ujian-ujian seperti itu juga dialami oleh para nabi. Meskipun tidak semua ya. Seperti Nabi Yakub alaihissalam diuji dengan siapa? Anak-anaknya. Yang sampai mereka mau membunuh Yusuf. Lalu ada Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan ayahnya. Nabi Muhammad SAW diuji dengan pamannya. Dan banyak para nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu anggota keluarganya. Dan ujian dari anggota keluarga lebih berat dibandingkan ujian dari luar anggota keluarga. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan terutama bagi anak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan yang lain, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka dengan cara yang terbaik di dunia. Sehingga tidak taat tidak sama dengan durhaka. Ini dua hal yang berbeda. Orang tua nyuruh syirik, nggak boleh taat. Tapi jangan durhaka sama orang tua. Paham di sini? Orang tua menyuruh syirik, anak boleh taat? Tidak boleh. Tapi anak tidak boleh durhaka kepada orang tua. Tidak taat perintah orang tua untuk nyuruh syirik, durhaka nggak Pak? Tidak. Karena dalam hal ini kita mentaati Allah. Dan ketaatan kepada Allah lebih tinggi daripada ketaatan kepada orang tua. Nabi SAW mengatakan, La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Khalik. Sehingga tidak terhitung sebagai tindakan yang durhaka apabila seorang anak tidak mau menuruti keinginan orang tua yang menyuruhnya untuk berbuat maksiat. Karena itu dalam posisi ini Anda boleh tetap berbuat baik kepada orang tua dan Anda harus tetap berbuat baik kepada orang tua. Namun di saat yang sama Anda tidak boleh menaati keinginan orang tua untuk utang riba. Solusinya bagaimana kira-kira? Kalau ibu Anda termasuk orang yang miskin, tidak berkemampuan, dan anak-anaknya tidak sanggup untuk membiayai hidup beliau karena utangnya banyak, maka Anda bisa datang ke Basnas atau ke Lazis dalam rangka untuk minta zakat dan diberikan kepada orang tua atau untuk menutupi utang orang tua. Wallahu a'lam. Insyaallah. Untuk pertanyaan selanjutnya kami beri kesempatan mungkin satu kali untuk ikhwan langsung, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz bertanya berkenan pekerjaan. Saya karyawan swasta, punya usaha pribadi yang dijalankan istri. Tapi ada saja yang menghubungi saya Ustadz. Sedangkan pulsa dan internet yang ada di handphone saya itu fasilitas dari kantor. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakallahu khairan. Terima kasih. Karyawan Bapak disediakan pulsa oleh Fasilitas dari kantor Ustadz. fasilitas kantor, kemudian dimanfaatkan untuk Ketika di jam kerja ada yang menghubungi saya untuk bertanya masalah usaha pribadi Ustadz. oh begitu. Baik. Baik, di jam kerja ya. Baik Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Ketika Anda berada di jam kerja, maka pada asalnya aktivitas yang Anda lakukan seharusnya aktivitas yang menguntungkan instansi tempat Anda kerja.
perusahaan tempat Anda kerja. Sehingga Anda tidak boleh melayani orang lain yang membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karena itu, jika ini dianggap mengganggu kegiatan Anda bekerja, maka Anda harus berani untuk menolak. Mungkin bisa diangkat sebentar, mohon maaf saya sedang kerja. Sampaikan jam berapa Anda bisa melayani itu. Misalnya nanti jam 5 atau jam sekian, sehingga Anda tetap bisa fokus bekerja. Wallahu a'lam. Baik, karena waktu juga yang memisahkan kita sampai jam 11 Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup Ustaz? Alhamdulillah cukup Ustaz. Baik, alhamdulillah. Silakan untuk Demikian apa yang bisa kita bahas bersama di kesempatan kali ini. Mohon maaf barangkali ada beberapa pertanyaan melalui kertas yang belum bisa kita akomodasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah kita dalam belajar dan menjadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi hidup kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.